Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya'a sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Manar yang berbahagia, para pengurus DKM yang saya hormati, dengan tidak mengurangi rasa takzim, mohon maaf saya tidak menyebutkan namanya satu persatu. Pagi ini saya diutus oleh guru kami Ustadz Dr. Andes Ahmad Yani untuk menggantikan beliau. Saya mohon keikhlasan dan keridhaan daripada jamaah sekalian. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, Sofyan bin Uyainah pernah berkata, awalul ilmi al-istima'u, permulaan ilmu itu dengan mendengar, tsummal fahmu, kemudian faham, tsummal hifzu, kemudian dihafal, tsummal amalu, kemudian diamalkan, tsumman nashru, kemudian disebarkan. Jadi penting untuk mendengarkan ilmu secara seksama. Takutnya salah dengar, salah paham, Pak. Banyak kan yang salah dengar jadi salah paham. Satu saat Rasulullah SAW bercerita tentang hari kiamat. Kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, mata as-sa'atu ya Rasulullah? Jadi kiamatnya kapan? Nabi menjawab, ma'a'datta laha, apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat. Jadi waktu Nabi ditanya sama seseorang, kiamatnya kapan? Nabi jawabnya, kamu telah mempersiapkan apa untuk hari kiamat? Laki-laki itu menjawab, ma'a'dattu laha min katsiri sholatin wala saumin wala shadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Ketika laki-laki itu ditanya oleh Nabi, memangnya apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Kata laki-laki itu, aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, dan memperbanyak sedekah. Nah, hadis ini harus hati-hati dipahami. Jadi laki-laki itu ketika ditanya oleh Nabi, persiapan buat hari kiamat apa? Kata laki-laki itu, aku tidaklah mempersiapkan hari kiamat dengan memperbanyak sholat,
Maksud laki-laki itu dia hanya sholat yang wajib-wajib saja, Pak. Tapi dia istiqomah. Dia nggak banyak mengerjakan sholat-sholat sunnah, enggak. Hanya sholat wajib. Begitupun puasa, dia nggak banyak puasa sunnah, yang wajib saja. Ramadan. Dia juga nggak memperbanyak sedekah, kecuali sedekah yang wajib. Zakat, sedekah yang wajib. Walakin akan tetapi aku siapkan hari kiamat, uhibbullaha wa rasulah, dengan aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Kemudian Nabi berkata, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dia cinta banget sama Allah dan cinta banget kepada Rasulullah. Maka kata Nabi, engkau bersama orang yang engkau cintai. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa mencintai Rasulullah membawa kita selamat di hari kiamat. Karena ada hadis tadi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, maka sungguh dia mencintaiku, kata Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka bersamaku di surga. Banyak orang yang mengatakan bahwa dia cinta kepada Rasulullah, dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tindak tanduknya, perilakunya tidak menunjukkan bahwa dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting bagi kita mengetahui bagaimana caranya atau apa tanda-tandanya orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang yang cinta kepada Rasulullah, dia akan senantiasa meneladani Rasulullah dalam kehidupannya, mencontoh Rasulullah dalam akhlaknya. Karena Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan yang banyak menyebut nama Allah. Jadi daripada tanda orang yang cinta kepada Nabi adalah orang yang mencontoh Rasulullah dalam akhlak dan budi pekerti beliau. Orang yang cinta kepada Rasulullah adalah orang yang menghidupkan sunnah beliau, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh beliau, menjauhkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Kalau kita mengikuti Rasulullah, nanti otomatis kita akan tergolong orang yang cinta kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu
Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan memberikan ampunan bagi kalian atas dosa-dosa kalian. Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi otomatis Pak, kalau kita mengikuti Rasulullah, menjalankan apa yang beliau perintahkan, menjauhkan apa yang beliau larang, otomatis kita akan masuk ke dalam golongan orang yang cinta kepada Allah. Orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, dia akan mencontoh akhlaknya Rasulullah. Ibunda Siti Aisyah pernah ditanya, akhlak Nabi itu apa? Jawabannya adalah kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Nabi itu tidak pernah berkata yang jelek. Untayan kata-katanya sangat indah. Tidak pernah mencaci maki. Apa yang beliau kerjakan selalu kebaikan. Apa yang beliau ucapkan mengandung kebaikan. Apa yang beliau ucapkan adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Zaman sekarang, kalau kita jauh daripada tuntunan Rasulullah, jauh daripada akhlaknya Rasulullah, bisa terpeleset Pak. Nabi itu berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Jadi diam lebih baik. Kalau nggak bisa berkata baik, mendingan diam aja deh gitu. Kita ambil pelajaran Pak sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu kita ada pelajaran bagaimana terpelesetnya perkataan, terpelesetnya lidah mengakibatkan kerusakan. Beberapa anggota DPR mengeluarkan kata-kata yang kurang enak. Betul ya Pak? Saya sebut aja deh, orang udah viral. Seandainya Sahroni nggak ngomong, tidak mengeluarkan kata-kata yang jelek, bisa jadi rumahnya nggak akan dijarah. Betul Pak? Cuma dia mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus. Rakyat dikata tolol, rakyat dikata bodoh. Seandainya dia bisa jaga mulutnya, dia mengikuti apa yang Rasulullah contohkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa berkata yang baik, udah diam aja. Ada beberapa orang lagi anggota DPR yang kayak gitu, yang mengakibatkan barang-barangnya dijarah karena nggak bisa menahan mulutnya. Rasulullah selalu berkata yang baik. Tahun ke-10 daripada kenabian, Rasulullah berdakwah di Taif Pak, ditemani oleh Zaid bin Harisah. Berdakwah di Taif, apa yang Rasulullah terima? Dilempari batu, dilempari kotoran unta, sampai Nabi kakinya berdarah. Banyak diceritakan dalam kitab-kitab sirah nabawiyah. Salah satunya Ar-Rahiq Al-Maktum, karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri.
Nabi berdakwah di Taif 10 hari Pak, menjumpai pemimpin-pemimpin kaum, tetapi ditolak oleh mereka. Bahkan Nabi diusir, dicaci maki, dilempari batu sampai kakinya berdarah. Kemudian sampai Nabi di kebun anggur. Kebun anggur milik 2 orang bersaudara, Utbah dan Syaibah namanya, anaknya Robi'ah. Itu Nabi sudah diusir, sudah dilempari batu, sudah dalam keadaan kakinya berdarah. Beliau masuk ke kebun anggur, beliau istirahat bersama Zaid bin Harisah. Kemudian Rasulullah berdoa. Dia duduk di kebun anggur tersebut. Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'anin nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi ila man takiluni. Ya Allah, aku mengadu kepada Engkau. Du'fa quwwati, atas kelemahan kekuatanku. Wa qillata hilati, sedikit siasatku. Wa hawani 'anin nasi, dan kehinaanku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih di antara yang pengasih. Anta rabbul mustad'afina, engkau Rabb Tuhan mustad'afina, orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, dan engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa engkau akan menyerahkanku, kata Nabi. Sehabis berdoa, Utbah dan Syaibah yang punya kebun anggur itu melihat Nabi, merasa kasihan Pak. Kemudian Utbah dan Syaibah memerintahkan budaknya namanya Adas. Adas diperintahkan Utbah Syaibah untuk memberikan Rasulullah sepiring anggur, karena dia di kebun anggur. Adas menghantarkan 1 piring anggur kepada Rasulullah. Adas ini agamanya Nasrani Pak. Ketika menyerahkan sepiring anggur, kemudian Rasulullah terima dan Rasulullah makan. Ketika Rasulullah mau makan anggur, beliau mengucap Bismillah. Adas kaget. Adas bertanya, kalian dari mana? Karena tidak ada di Taif ini orang yang mau makan mengucap Bismillah Pak. Jadi Adas bertanya, kalian ini dari mana? Nabi menjawab, kami dari negerinya Yunus bin Matta. Kata Adas, apakah kalian mengenal Yunus bin Matta? Kata Nabi, iya, Yunus bin Matta itu saudaraku, katanya. Dia nabi dan aku pun nabi. Adas karena beragama Nasrani, dia tahu siapa Yunus bin Matta. Seketika itu Adas mencium tangan Nabi, mencium kepala Nabi, dan mencium kaki Nabi. Itu yang dikisahkan oleh Syekh Sofi Roman Al-Mubarakfuri. Utbah bin Syaibah melihat Adas memperlakukan Nabi seperti itu. Kata Utbah dan Syaibah, ini Adas sudah terpengaruh. Jadi Rasulullah dakwah di Taif itu nggak ada yang percaya kecuali Adas, karena Adas orang Nasrani. Akhirnya Nabi diusir lagi dari kebun anggur itu. Keluar dari kebun anggur, malaikat Jibril datang bersama malaikat penunggu gunung. Karena mendengar Nabi berdoa tadi Pak, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'anin nasi. Jibril datang bersama malaikat penunggu gunung
malaikat Jabal. Karena melihat Nabi dicelakai oleh orang-orang Taif, ditawarkanlah, apakah mau orang-orang Taif ini kami binasakan, kami tebalikan ini akhsyabain, dua gunung, Gunung Abu Qubais dan Gunung Qoi-Qoi'an. Tapi lihat hebatnya Nabi, Pak. Udah disakiti, udah dicaci maki, dilempari batu kotoran sampai berdarah, kemudian ditawari oleh malaikat Jibril dan satu malaikat lagi untuk menghancurkan orang-orang Taif. Apa kata Nabi? Tidak, jangan. Bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la yusyrik bihi syai'an. Jangan. Justru aku berharap Allah mengeluarkan anak-anak dari anak-anak mereka, anak-anak cucu mereka, may ya'budullaha, orang-orang yang menyembah Allah, wahdahu, dan bertauhid kepada Allah, la yusyrik bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah. Tuh Pak, hebatnya Rasulullah. Udah disakiti, dicaci maki, dilempari, ditawari oleh malaikat supaya orang-orang yang melempari dia, orang-orang yang mencaci dia, untuk dihancurkan, dibinasakan. Nabi bilang jangan. Justru aku berdoa, Nabi berharap bahwa orang-orang Taif yang tadi itu mencelakai Nabi, keluar anak keturunannya, orang-orang yang menyembah kepada Allah dan bertauhid kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Jadi kalau Nabi akhlaknya Al-Quran, ya pantas dengan kisah ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah mencari ampunan Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan surga itu yang seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak, bersedekah, baik dalam keadaan sempit atau dalam keadaan lapang. Wal kaziminal ghaiza, dan orang-orang yang bisa menahan amarah. Nabi dicelakai oleh orang Taif, dia bisa tahan amarahnya. Wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang bisa memaafkan manusia. Nabi maafin tuh orang Taif, padahal udah disakiti. Karena Nabi diutus untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Inna lam yab'atsni ta'anan wala la'anan, kata Nabi. Sesungguhnya aku tidak diutus untuk merusak dan mencaci maki. Walakin ba'atsani da'iyan wa rahmatan. Akan tetapi aku diutus untuk mengajak, menyeru, rahmatan, dan memberikan rahmat. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kalau kita bisa contoh akhlak Nabi seperti ini, luar biasa Pak. Tapi namanya kita manusia biasa, kadang-kadang kita dimarahin orang, kita balik marahin lagi. Kadang-kadang kita disakiti sama orang, sama saudara, susah banget kita maafin.
Tapi kalau kita bisa mencontoh Nabi, bisa mencontoh akhlaknya Nabi, meneladani Nabi, insya Allah kita termasuk dalam golongan orang yang cinta kepada Nabi, masuk ke dalam golongan orang yang cinta kepada Allah karena mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu orangnya suka memaafkan, Pak, memberikan maaf. Ada satu kisah lagi. Ada orang kafir namanya Umair bin Wahab. Setelah perang Badar ini kemenangan bagi kaum muslimin. Umair bin Wahab selamat, tidak terbunuh, tetapi anak-anaknya ditawan oleh pasukan muslim. Kemudian ada lagi namanya Sofwan bin Umayyah, anaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini tewas, mati di perang Badar, tokoh Quraisy, kafir Quraisy. Umayyah bin Khalaf ini tuannya sahabat Bilal bin Abi Rabah, yang ketika Bilal disiksa, kemudian sahabat Abu Bakar menebus Bilal. Itu dia bayar kepada Umayyah bin Khalaf. Selesai perang Badar, Umair bin Wahab lagi duduk-duduk di depan Ka'bah. Lalu datanglah Sofwan bin Umayyah. Kemudian mereka berdua berbincang-bincang tentang kekalahan mereka di perang Badar, Pak. Kata Umair bin Wahab, anak-anakku ditawan oleh pasukan muslim. Seandainya aku tidak memikirkan keluargaku, kata Umair bin Wahab, aku akan pergi ke Madinah untuk membunuh Muhammad dan membebaskan anakku. Sofwan bin Umayyah, karena dia juga orang tuanya, bapaknya mati di perang Badar, kesempatan dia untuk memanas-manasi Umair. Kesempatan nih, ada orang yang membunuh Muhammad. Kata Sofwan bin Umayyah, wahai Umair, kalau engkau pergi ke Madinah dan membunuh Muhammad, anak-anak keturunanmu dan keluargamu akan aku tanggung kehidupannya, kata Sofwan bin Umayyah. Benar nih Sofwan, kata Umair. Benar, kalau ente mau pergi ke Madinah, ente bunuh itu Muhammad, kemudian ente umpamanya gak selamat deh, tapi keluarga ente sampai keturunannya ane tanggung kehidupannya. Itu janjinya Sofwan bin Umayyah. Karena dijanjikan seperti itu, Umair bin Wahab semangat. Kemudian mereka berdua janjian, jangan sampai pembicaraan ini bocor kemana-mana. Jangan sampai apa yang kita obrolkan di depan Ka'bah ini, rencana ini itu ABC, didengar oleh orang lain dan sampai bocor. Janjiannya berdua nih, nggak boleh membocorkan apa yang dibicarakan. Singkat cerita, Umar bin Wahab menyiapkan dirinya dan membawa pedang menuju Madinah. Niat pertamanya adalah membunuh Nabi. Sampai di Madinah, ada sahabat-sahabat Rasulullah sedang berkumpul membicarakan tentang kemenangan kaum muslimin di perang Badar. Ada sahabat Umar bin Khattab dan sahabat yang lain.
Sahabat Umar melihat Umar bin Wahab datang. Kata sahabat Umar bin Khattab, ini orang yang suka melemparkan fitnah dan melemparkan permusuhan. Pasti ada yang dia maksud dengan kedatangan dia ke kota Madinah. Kemudian Umar berpesan kepada sahabat yang lain, kalian pergi ke Nabi dan temani Nabi. Saya mau menghadang Umar bin Wahab. Dihadang Pak Umar bin Wahab. Umar tanya, apa yang hendak engkau kerjakan di Madinah ini? Kata Umar, saya mau membebaskan anak-anak saya yang ditawan oleh kaum muslimin. Kemudian Umar minta bertemu dengan Nabi. Diantar oleh Umar dengan cara dicengkeram lehernya. Gini nih Pak, kalau diceritain dicengkeram lehernya nih. Diseret. Kata Nabi, lepaskan wahai Umar. Ya karena Nabi yang suruh, Umar sam'an wa ta'atan, dilepaskan. Kemudian Nabi bertanya kepada Umar bin Wahab, apa yang hendak engkau lakukan? Mendatangi kami. Kata Umar, saya mau membebaskan anak-anak saya, mau menebus. Nabi bertanya, itu saja? Kata Umar, itu saja. Benar itu saja? Iya itu saja. Nabi gak percaya. Lalu Nabi berkata kepada Umar, lantas apa yang telah engkau bicarakan dengan Sofwan bin Umayyah, bahwa jika engkau berhasil membunuhku, kemudian engkau tidak bisa kembali ke Mekah, anak keturunanmu akan ditanggung kehidupannya oleh Sofwan bin Umayyah. Padahal itu cerita berdua doang Pak. Tapi Rasulullah tahu bahwa engkau datang hendak membunuhku, kata Nabi. Bukan hanya untuk membebaskan anakmu, tapi engkau datang untuk membunuhku karena kehidupan keluargamu akan ditanggung oleh Sofwan bin Umayyah. Umar bin Wahab kaget. Jadi pedang yang dia bawa itu Nabi tahu, ngapain ente bawa pedang kalau cuma mau membebaskan anak. Umar bin Wahab kaget, terdesak kondisinya, tapi Nabi memaafkan Umar bin Wahab. Kemudian Umar bin Wahab masuk Islam Pak, karena menyaksikan bagaimana tingginya budi pekerti Nabi. Kira-kira kalau kita posisinya kayak gitu Pak, udah ada orang yang mau mukul kita, kira-kira kita gimana Pak? Kita pukul duluan kali. Tapi Nabi maafkan Umar bin Wahab. Umar bin Wahab masuk Islam. Kata Umar bin Khattab, dulu Umar bin Wahab adalah orang yang paling aku benci, tapi sekarang Umar bin Wahab adalah orang yang paling aku sayang. Tingginya budi pekerti Rasulullah. Jadi Rasulullah itu berkata dengan kata-kata yang baik, selalu memberikan maaf, wal afina 'anin nas, bahkan kepada orang-orang yang ingin mencelakai Rasulullah, mencelakai dirinya, beliau maafkan. Dan Rasulullah ini punya empati yang sangat besar. Empati itu adalah melihat penderitaan orang dan berusaha untuk menghilangkan penderitaan orang tersebut.
Sahabat Abu Hurairah, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, kurang lebih 5.473 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani. Abu Hurairah ini adalah pemimpinnya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang-orang sahabat Nabi yang tinggalnya di pelataran Masjid Nabawi, Pak. Mereka niatnya beda-beda. Ada yang memang tinggal di Masjid Nabawi agar ingin dekat dengan Nabi. Kan Nabi rumahnya di Masjid Nabawi. Biar gampang, biar dekat dengan Nabi. Bukan karena nggak punya harta, bukan. Abu Hurairah suatu hari itu kelaparan, Pak. Belum ketemu makanan. Bahkan diceritakan 2 hari dia belum makan, nggak nemu apa-apa. Mau minta dia malu. Kemudian ketika Abu Hurairah di pinggir jalan, sahabat Abu Bakar lewat. Abu Hurairah kesempatan nih dapat makan. Cuma nggak minta secara langsung. Diajak ngobrol lah Abu Bakar oleh Abu Hurairah, menceritakan tentang agama dan lain-lain. Yang Abu Hurairah berharap bahwa Abu Bakar tahu bahwa dia dalam keadaan lapar. Rupanya Abu Bakar sahabat nggak ngeh, Pak. Udah ngobrol lama, sahabat Abu Bakar izin pamit dulu, mau melanjutkan pekerjaan, melanjutkan kegiatan. Nggak dapat makan. Nggak lama lewat Umar bin Khattab. Diajak ngobrol lagi sama Abu Hurairah tentang agama dan lain-lain, yang Abu Hurairah berharap bahwa Umar bin Khattab tahu kalau dia belum makan. Akan tetapi ternyata sahabat Umar juga nggak ngeh kalau sahabat Abu Hurairah ini dalam keadaan lapar. Berlalulah Umar bin Khattab izin pamit. Tidak lama kemudian Rasulullah lewat. Belum sampai Abu Hurairah mengajak Rasulullah berbincang-bincang, Rasulullah udah manggil Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, ikut saya ke rumah. Ada apa ya Rasul? Di rumah ada satu bejana susu, seteko susu. Sampai di rumah Rasulullah, Abu Hurairah udah pengen banget minum susu nih, orang perutnya lapar. Tapi kata Nabi, panggil teman-teman Ahlus Suffah. Abu Hurairah sam'an wa ta'atan kepada Nabi, padahal udah lapar banget, udah ngelihat susu rasanya pengen banget minum. Tapi karena diperintah Nabi untuk memanggil teman-teman Ahlus Suffah, Abu Hurairah pergi ke Masjid Nabawi, memanggil teman-teman Ahlus Suffah untuk datang ke rumah Nabi. Dalam riwayat itu Ahlus Suffah itu jumlahnya 70 orang, Pak. Pemimpinnya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah dalam hati, apa cukup ini seteko susu buat 70 orang? Begitu teman-teman Ahlus Suffah semua sampai datang di rumah Nabi, Nabi memerintahkan Abu Hurairah untuk menuangkan susu. Bergantian mereka minum. Kata Abu Hurairah, cukup apa kagak ini susu buat 70 orang? Diminum satu-satu.
Sampai selesai teman-teman ahlu sufah. Kemudian kata Nabi, ente minum. Minumlah berdua dengan Nabi. Karena itu susu hadiah. Nabi menerima hadiah. Dituang itu susu, diminum Pak oleh Abu Hurairah. Saya contohin deh minumnya deh. Bismillah. Sampai kenyang Abu Hurairah, itu susu masih sisa. Jadi Nabi tahu Pak kalau Abu Hurairah itu lapar. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin, kesusahannya di dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan hilangkan kesusahannya nanti di hari kiamat. Nabi punya empati yang luar biasa. Tahu sahabatnya, tahu umatnya menderita, beliau berusaha menghilangkan penderitaan. Dia tahu Abu Hurairah itu lapar, diajak ke rumah, diberikan penawar daripada kelaparan Abu Hurairah. Empati. Nabi punya empati yang sangat tinggi. Nabi itu pemimpin Pak. Tapi sebagai pemimpin, dia tidak semena-mena, enggak asal suruh. Kan banyak ya Pak kayak gitu ya, nyuruh aja. Perang Ahzab kemudian dikenal dengan nama Perang Khandaq. Perang Ahzab atau Perang Khandaq itu 3 bulan perang yang lama ngatur siasat. Karena saat itu kekuatan orang muslim hanya 3.000 Pak. Lawannya kafir Quraisy bersekutu dengan Yahudi Madinah. Itu 10.000. Bayangin Pak, 3.000 lawan 10.000, berarti 1:3. Hitung-hitungan mah udah pasti kalah. Satu orang dikeroyok 3 itu. Nabi mengajak berunding para sahabat. Nih lawan kita banyak nih. Kita pakai siasat apa nih? Sahabat Salman Al-Farisi, orang Persia. Usul ya Nabi. Dia punya usul. Dulu kami di Persia, kalau perang gak seimbang, itu kami gali parit sekeliling kota. Makanya disebut perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit, got. Usul sahabat Salman Al-Farisi diterima oleh Nabi dan sahabat yang lain. Maka saat itu juga seluruh sahabat dan orang-orang muslim mulai menggali parit mengelilingi kota Madinah. Nabi enggak diem Pak. Nabi sebagai pemimpin ikut menggali parit, ikut macul, ikut ngangkutin pasir. Maka kata Al-Barra bin Azib, Nabi itu mengangkuti pasir dan tanah sehingga tangannya yang putih itu terkena serpihan-serpihan pasir. Di dalam kemasyarakatan berarti Nabi itu orangnya saling tolong-menolong untuk kepentingan bersama. Mendengarkan usul daripada sahabat yang lain. Menggali parit mengelilingi kota Madinah kan capek Pak. Nabi mengangkut pasir,
ikut macul. Kemudian dia berdoa. Kemudian dia berkata, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina annal aula qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah, jika bukan karena petunjuk Engkau kepada kami, wala tasaddaqna wala sallaina, niscaya kami tidak akan bersedekah dan tidak akan sholat. Fa anzilan sakinatan alaina, turunkanlah ketenangan kepada kami. Wasabbitil aqdama illa qaina, dan tetapkanlah kaki kami menghadapi musuh. Annal aula qad baghaw alaina, sesungguhnya musuh sudah berancang-ancang. Wa in aradu fitnatan abaina, jika mereka ingin menfitnah kami akan abaikan. Makin semangat sahabat mendengar Nabi berkata seperti itu. Jadi Nabi itu turut andil dalam semua pekerjaan dan memberikan semangat kepada sahabat-sahabat, kepada orang-orang muslimin saat itu. Jadi kalau kita punya pemimpin kayak gitu kan kita juga semangat. Lagi menggali parit, sahabat Jabir melihat perut Rasulullah diikat pakai batu, Pak, dan beberapa sahabat. Saat itu memang sedang kekurangan makanan. Tapi Nabi itu perutnya diikat nggak tiap hari, Pak. Ahyanan, kadang-kadang aja. Nah, kalau cerita tadi Abu Hurairah, buktinya Nabi masih punya susu. Jadi nggak tiap hari Nabi diikat perutnya dengan batu. Saat perang Khandaq menggali parit, sahabat Jabir bin Abdullah itu melihat Nabi dan beberapa sahabat yang lain perutnya diikat dengan batu untuk mengganjal supaya tidak lapar. Sahabat Jabir merasa iba. Dia pulanglah menemui istrinya, bertanya, apakah ada makanan di rumah? Emang mau ngapain, Bang? Mau ngundang Rasulullah makan. Saya lihat Rasulullah itu kelaparan. Kata istrinya, ada seekor kambing kecil kurus dan satu nampan, satu wadah tepung. Kata Jabir kepada istrinya, kamu olah tepung, saya potong kambing. Nanti kita masak gulai, kita masak itu kambing, kita undang Rasulullah dan beberapa sahabat untuk makan di rumah. Jadilah itu masakan, daging kambing diolah, tepung diolah. Kemudian sahabat Jabir kembali ke Rasulullah, berbisik kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku mengundang engkau makan di rumah. Saya, iya, dan beberapa sahabat. Jangan banyak-banyak ya Rasul. Kambingnya kecil soalnya, takut gak cukup. Tapi Nabi, Pak, diundang sama sahabat Jabir, jangan banyak-banyak. Sama Nabi diumumkan ke seluruh orang-orang yang sedang menggali parit. Di Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Maktum, orang-orang yang menggali parit itu ada 1000. Diundang ke rumah Jabir untuk makan, semuanya diundang sama Nabi. Sahabat Jabir deg-degan. Lah orang kambingnya kecil, kambingnya kurus, mana cukup? Buat 15 orang aja belum tentu cukup. Gak cukup ya Rasul. Kata Nabi, engkau pesankan kepada istrimu,
jangan dibuka itu tutup panci sampai aku datang. Sahabat Jabir bergegas pulang, ketemu sama istrinya. Dia bilang Rasul mengundang 1000 sahabat, semua yang lagi menggali parit diundang sama Nabi ke rumah kita untuk makan. Istrinya deg-degan, marah sama sahabat Jabir. Ente dibilang jangan banyak-banyak. Ini Nabi yang undang bukan saya. Terus gimana dong? Kata Nabi, tutup panci, jangan dibuka sampai dia datang. Sahabatnya luar biasa. Sam'an wa ta'atan aja sama Nabi. Dia nggak tahu kenapa nggak disuruh, nggak boleh dibuka. Singkat cerita, Nabi datang, itu sahabat semua makan. Sampai selesai semua sahabat penggali parit makan, itu kambing sama tepung masih tersisa. Sahabat Jabir meniru Rasulullah. Tadi man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia. Dia lihat Nabi kelaparan, beberapa sahabat kelaparan. Dia berempati, menghilangkan kesusahan Nabi dan sahabat dengan mengundang, mengajak makan di rumah. Jadi Nabi mencontohkan, juga sahabat mencontohkan bahwa saling tolong menolong, menghilangkan kesusahan orang mukmin itu memang menjadi sunnah Nabi. Kalau kita sering nolongin tetangga yang kelaparan, saudara yang kelaparan, berarti kita mengikuti sunnah Nabi. Man ahya'a sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Itu tanda-tanda orang yang cinta kepada Nabi, menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Ikuti akhlaknya. Yang kedua, daripada tanda-tanda orang yang cinta kepada Nabi, orang yang cinta kepada seseorang biasanya dia akan menjaga wasiat orang yang dicintainya. Kita lihat apa wasiat Rasulullah kepada kita semua. Kata Nabi, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. La tamassaktum bihima, yang tidak akan tersesat jika kalian berpegang kepada keduanya. Apa itu? Kitaballahi wa sunnata rasulih. Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Al-Quran itu bukan cuma wasiat Nabi, tapi mukjizat terbesar dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana mukjizat tersebut masih terjaga dan terpelihara sampai hari ini. Nabi Ibrahim punya mukjizat tidak mempan terbakar api. Tapi nggak diwarisin Pak sama kita. Nabi Ibrahim intaqala ila rafiqil a'la, sudah wafat. Seiring itu mukjizatnya juga hilang udah. Emang kita mempan dibakar? Enggak. Tapi Rasulullah wafat, mukjizatnya sampai sekarang masih ada. Yaitu kitab Allah, Al-Quran. Maka orang-orang yang cinta kepada Nabi adalah orang-orang yang menjaga wasiat Nabi, menjaga Al-Quran dengan cara mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, maka sesungguhnya Al-Quran ya'ti yaumal qiyamati, datang nanti di hari kiamat, syafi'an li ashabi, menjadi syafaat, memberikan pertolongan, li ashabi, kepada sahabat Al-Quran. Siapa sahabat Al-Quran? Orang yang membaca dan mengamalkan isi Al-Quran. Jadi orang-orang yang cinta kepada Nabi
adalah orang yang menjaga wasiat Nabi, mengamalkan Al-Quran, isi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan membaca Al-Quran sebagai mukjizat dan sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, mudah-mudahan masih cukup. Syuruk jam berapa, Pak? 44 544 ya? Udah syuruk berarti ya Pak ya? Cukup ya? Cukup ya? Jadi dua aja tadi. Tanda-tanda orang yang cinta kepada Nabi adalah orang yang meneladani Nabi di dalam kehidupannya, menjalankan sunnah Nabi, mengerjakan perintah Nabi, menjauhkan larangan Nabi. Yang kedua, orang yang cinta kepada Nabi, tanda-tandanya adalah orang yang menjaga wasiat Nabi, yaitu berarti yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang cinta kepada Nabi, sehingga nanti kita dekat dengan Nabi di hari akhir, di hari kiamat, dan bersama dengan Nabi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.